Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, Bu Mila di sini dalam keadaan sehat. Ingat selalu untuk sering-sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak jika kalian keluar rumah. Sebelum belajar, ayo anak-anak kita bersama-sama membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah sekarang coba kalian buka LKS-nya halaman 41. Kalian sudah mengerjakan ini ya. Coba dicocokkan jawabannya. Apakah jawaban yang kalian jawab di LKS itu sama dengan jawaban yang Bu Mila jelaskan nanti ya. Yuk, halaman 41 bahasa Indonesia nomor 1. Guru membeli ilmu untuk apa? Untuk bekal nanti. Jawabannya B, untuk persiapan kalian di masa depan. Jadi ketika kalian nanti sudah besar, itu kalian sudah ada persiapannya, sudah ada ilmunya. Nomor 2. Terima kasihku adalah lagu yang dinyanyikan untuk, ada yang tahu lagu Terima Kasihku? Kalau ada yang belum tahu, ayo kita menyanyikan lagu Terima Kasihku. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku guruku. Setelah kalian mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Bu Mila tadi, lagu Terima Kasihku itu dinyanyikan untuk siapa? Untuk ibu atau bapak guru. Jadi untuk Bu Guru, untuk bapak guru, untuk guru ya. Jawabannya adalah A. Nomor 3. Lagu untuk ungkapan sayang kepada kakak yaitu Terima kasihku Ruri abangku kasih ibu. Ya sudah jelas ya, Ruri abangku, di situ ada abangku. Nomor 4 ya. Kata yang digunakan dalam kartu ucapan harus singkat dan jawabannya adalah A, jelas. Bu Mila belum menerangkan tentang kartu ucapan ya. Kartu ucapan tuh bentuknya seperti ini. Kartu ucapan tuh banyak anak-anak. Bisa kalian mengucapkan kartu ucapan selamat ulang tahun, kemudian selamat karena naik kelas, kemudian selamat karena mendapatkan juara 1. Banyak sekali bentuk-bentuk dari kartu ucapan. Kata-kata dalam kartu ucapan itu tidak panjang dan lebar, tetapi singkat dan jelas. Nomor 5. Kasih ibu bagai titik-titik yang menyinari dunia. Oh ini lagu ya. Kasih ibu kepada beta, kasih ibu bagai sang surya yang menyinari dunia. Jawabannya adalah B. Lagu Ruri Abangku mengungkapkan rasa sayang kepada, jawabannya adalah C, kakak. 7 ya, nomor 7 ya.
Lagu Terima Kasihku ciptaan dari C. Sri Widodo ya. Nomor 8. Wayan merasa titik-titik memiliki banyak sahabat. Merasa apa jika kalian memiliki banyak sahabat? Merasa senang. Jawabannya adalah A. Terus nomor 9. Lagu Ayo Makan Bersama adalah lagu untuk ungkapan sayang kepada, ada yang tahu lagu Makan Bersama? Sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu. Kalian ingat lagu itu? Ya, tentu saja ingat. Jadi lagu itu ungkapan apa? Ungkapan sayang kepada siapa? Ungkapan sayang kepada adik. Nomor 10. Orang tua kita di sekolah yaitu, siapa orang tuamu di sekolah? Orang tuamu ketika di sekolah adalah ibu dan bapak guru. Jawabannya adalah C, guru. Sekarang Romawi 2 ya. Romawi 2 nomor 1. Teman dekat disebut dengan sahabat. Nomor 2. Bernyanyi membuat hati. Bagaimana kalau kalian bernyanyi membuat hati apa? Senang. Nomor 3. Membaca puisi harus dengan penuh penghayatan. Apa itu penghayatanku? Penghayatan itu dengan penuh ekspresi, dihayati, seolah-olah puisi itu memang kalian alami gitu ya. Jadi dengan penuh penghayatan, dengan penuh ekspresi, intonasi dan pengucapan yang tepat. Jadi jawabannya adalah penghayatan. Nomor 4. Dengan sahabat kita harus saling berbagi, menyayangi, tolong menolong, menghargai, banyak sekali ya. Tidak hanya dengan sahabat saja sebetulnya ya. Dengan siapapun juga harus seperti itu. Nomor 5. Lagu Kasih Ibu dinyanyikan untuk ibu kita. Sekarang Romawi 3 ya. Romawi 3 nomor 1. Tuh, sebutkan macam-macam nada. Nah, ini soalnya tidak jelas. Ini nada dalam apa? Nada dalam lagu ya. Atau maksudnya yang dimaksud adalah suara, macam-macam suara, bisa suara tinggi, suara rendah. Tetapi ini soalnya masih belum jelas. Jadi dilingkari untuk nomor 1, tidak usah dijawab. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang sahabat? Sahabat itu apa? Sahabat adalah orang yang terdekat dengan kita, yang dapat dipercaya. Tidak hanya ketika kita sedih, mereka akan menghibur kita. Ketika dia senang, dia akan bersama kita juga. Jadi dimanapun kita berada, itu sahabat itu akan selalu ada. Nomor 3, tuliskan contoh ucapan untuk gurumu. Bagaimana contohnya? Ya, seperti ini contohnya ya. Contohnya adalah terima kasih Bu Guru karena telah mengajarkan kami berbagai macam ilmu yang berguna. Contohnya seperti itu ya. Terus nomor 4, bagaimana kamu menunjukkan rasa sayang kepada orang tua? Bagaimana caramu? Jadi nasihat orang tua, rasa sayang kita kepada orang tua, rasa sayang kita kepada orang tua itu ditunjukkan dengan cara mematuhi nasihat orang tua. Dengan cara kita mematuhi nasihat orang tua, maka apa? Maka orang tua akan semakin sayang kepada kita. Nomor 5, mengapa kita harus berterima kasih kepada guru? Kira-kira ini Bu Guru nih. Kira-kira kalian berterima kasih kepada guru karena kenapa? Ya, betul sekali. Kalian harus berterima kasih kepada Bu Guru karena Bu Guru telah memberikan banyak ilmu, memberikan banyak nasihat. Oke anak-anak? Sudah mengerti? Oke. Pelajaran selanjutnya yaitu SBDP. Gerakan yang tidak memakan banyak waktu disebut gerakan apa? Gerakan cepat ya, jawabannya A.
Nomor 2, gerak pohon yang ditiup angin sepoi-sepoi merupakan contoh gerakan C jawabannya ya, lambat ya. Nomor 3, burung terbang termasuk gerakan cepat ya, nomor 4. Nomor 3. Nomor 4, siput berjalan merupakan contoh gerakan apa ini? Gerakannya bagaimana? Lambat. Burung terbang mengepakkan sayapnya ya, termasuk contoh gerakan cepat. Nomor 4, siput berjalan merupakan contoh gerakan lambat ya. Nomor 5, ketika lomba lari kita harus berlari dengan titik-titik agar menang. Cepat, jawabannya adalah A. Contoh gerakan lambat. Nah, contoh gerakan lambat contohnya apa anak-anak? Daun berguguran. Kalau kuda berlari ya cepat sekali ya. 7. Gerak cepat dan lambat dibagi berdasarkan apanya? Kalau kamu tahu itu cepat, kalau tahu itu lambat, itu berdasarkan apanya? Berdasarkan A waktunya, B kekuatannya, C bentuknya. Berdasarkan waktu peraganya. Nomor 8, anggota tubuh yang disentuh saat bernyanyi lagu kepala, pundak, lutut, kaki kecuali kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, kecuali apa? Kepala disentuh, lutut disentuh, leher ada di situ? Leher tidak ada. Nomor 9. Jawabannya tadi adalah C ya, leher. Di situ kok D tulisannya ya, C seharusnya ya, diganti sama kalian ya. Nomor 9. Di bawah ini hewan yang berlari cepat adalah kura-kura. Bagaimana larinya? Ada yang tahu bentuknya kura-kura? Kura-kura ini juga lambat kalau berjalan ya. Lambat. Kemudian siput juga lambat. Yang larinya cepat adalah kuda. Nomor 10. Gerakan menurut waktu peragaannya dibagi menjadi 2, yaitu gerakan lambat dan gerakan cepat. Romawi 2. Gerakan yang memerlukan banyak waktu disebut gerakan lambat. Berdasarkan waktu peragaannya, gerakan dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lambat dan gerak cepat. Kura-kura berjalan dengan lambat. Nomor 3 itu ya. Nomor 4. Gerakan kereta melaju termasuk gerakan cepat. Gerak daun berguguran termasuk gerakan lambat. Nomor 1, Romawi 3 halaman 47. Sebutkan contoh gerakan lambat. Contohnya apa gerakan lambat? Contohnya tadi siput berjalan, kura-kura berjalan, daun-daun berjatuhan, angin sepoi-sepoi, itu contoh dari gerakan lambat. Apa saja contoh anggota tubuh yang dipegang saat bernyanyi lagu kepala, pundak, lutut, kaki? Apa saja yang dipegang? Kepala, pundak, lutut, kaki. Banyak yang dipegang ya. Mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki. Daun telinga juga dipegang ya. Nomor 3. Bagaimana gerak pohon yang ditiup angin? Bagaimana gerak pohon yang ditiup angin? Bergerak lambat. Bagaimana gerakan tubuh saat irama cepat? Ya harus cepat. Misalnya Bu Mila menyanyikan kepala, pundak, lutut, kaki dengan irama cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki harus cepat. Kalau misalnya iramanya cepat, gerakannya juga harus cepat. Anak-anak, untuk LKS yang pembelajaran yang subtema 3, beberapa Bu Mila akan bahas, tapi tidak semuanya Bu Mila bahas. Seperti pembelajaran bahasa Indonesia sama matematika itu tidak Bu Mila bahas karena sudah jelas dan mudah. Nah, yang Bu Mila bahas di sini adalah pembelajaran SBDP di subtema 3 karena belum Bu Mila ajarkan di
video pembelajaran seperti di halaman 68. Coba kalian buka LKS-nya tema 2 halaman 68. Ya, nomor 1. Warna primer adalah, warna primer itu ada warna merah, terus warna kuning, ya, warna merah, kuning, dan biru. Itu adalah warna primer. Warna primer itu adalah warna pokok. Jika warna kuning dicampur dengan warna biru, itu menghasilkan warna hijau. Jika warna merah dan kuning jika dicampur akan menghasilkan warna orange, seperti itu. Jadi warna primer itu bisa dicampur sehingga menjadi warna lain. Cat air dan krayon nomor 2 ya. Cat air dan krayon merupakan alat untuk apa? Mewarnai, gampang ya. Nomor 3, menggambar dengan cara menempel disebut apa kayak yang kemarin? Kolase, gampang juga. Nomor 4, menempelkan jari pada pewarna lalu ditempelkan di kertas gambar adalah teknik melukis dengan jari. Nomor 5, berikut warna primer kecuali yang bukan warna primer tadi, warna apa? Warna hijau. Nomor 6, berikut yang bukan alat untuk menggambar. Yang bukan untuk menggambar adalah apa? Jawabannya adalah C, gunting. Nomor 7, untuk mewarnai gambar kita untuk mewarnai gambar kita menggunakan apa? Menggunakan pensil warna. Jawabannya C. Nomor 8, bagian pohon yang dapat digunakan untuk menggambar cetak adalah bagian pohon yaitu daun. Bu Mila belum ajarkan ya yang mencetak dengan Bu Mila belum ajarkan ya mencetak dengan daun. Jadi daun itu dipotong, terserah daun apa saja bebas. Kemudian daun itu ditempelkan pada pewarna alami, misalnya pewarna makanan seperti kalian membuat fingerprint. Nah, kemudian daun itu ditempelkan, kemudian ditempelkan lagi pada kertas yang putih yang bersih ya. Jadi di situ kalian akan melihat bentuk dari daun dan akar-akar urat-urat daunnya itu akan kelihatan. Nomor 9, warna yang berasal dari campuran dua warna primer disebut warna sekunder. Jawabannya adalah B. Nomor 10, kuning termasuk ke dalam warna apa? Primer. Jadi primer itu ada 3, merah, kuning, biru. Sekarang Romawi 2 nomor 1 halaman 69. Alat yang digunakan untuk menaruh cat adalah apa namanya? Palet. Ini gambarnya, palet. Nomor 2, kertas gambar berwarna, kertas gambar tentu saja berwarna putih. Kanvas pun yang untuk menggambar, melukis itu juga berwarna putih. Kanvas bentuknya seperti ini. Nomor 3, kolase adalah teknik menggambar dengan cara menempel. Warna dibedakan menjadi 2, yaitu warna primer dan warna sekunder. Nomor 5, campuran dari warna kuning dan biru akan menghasilkan warna hijau. Nomor 1, Romawi 3 nomor 1, sebutkan 3 teknik dalam menggambar. Teknik dalam menggambar banyak ya, dengan cara fingerprint, dengan tangan, terus dengan cara apa? Dengan cara arsir, dengan cara menempel, dengan cara mencetak, banyak sekali teknik dalam menggambar. Nomor 2, sebutkan jenis warna primer dan warna sekunder. Kalau warna primer ada apa saja? Merah, kuning, dan biru. Kalau warna sekunder, ya selain 3 ini, bisa warna hijau, bisa warna apa? Hitam, bisa warna putih. Nomor 3, tentukan hasil campuran warna di bawah ini. Biru ditambah merah jadi warna apa? Jadi warna ungu. Terus merah dan kuning jadi warna apa tadi? Oranye. Kuning dan biru jadi warna apa? Hijau ya. Apa saja alat yang dapat digunakan untuk mewarnai? Oh, banyak sekali ya alat yang digunakan untuk mewarnai. Krayon, cat air, cat minyak, dan lain-lain. Jelaskan tentang teknik kolase. Bagaimana tekniknya? Tekniknya adalah menempel. Yang pertama adalah kalian membuat gambar atau pola gambar dulu. Setelah itu
kalian siapkan bahan-bahannya. Misalnya kalau menggunakan biji-bijian boleh, manik-manik boleh. Setelah kalian siapkan gambarnya, siapkan lemnya, kemudian baru kalian menempel sesuai dengan pola gambar. Pembelajaran subtema 4 yang belum Bu Mila ajarkan adalah karya seni dengan menggunakan daun kering. Yuk kita bahas yuk dari nomor 1. Daun kering termasuk bahan alami ya, bahan alam. Jadi untuk membuat karya seni itu ada yang dari bahan alam, ada yang dari bahan buatan. Bahan alam itu berarti kita mengambilnya dari alam. Manusia tidak bisa membuatnya. Contohnya daun, terus apa lagi? Biji-bijian seperti biji kopi, biji padi, beras itu ya, terus kemudian lada, terus kemudian jagung, itu termasuk bahan alami. Nah, yang bahan buatan bagaimana Bu? Bahan buatan seperti yang Bu Mila contohkan kemarin, ini adalah bahan buatan. Ini adalah dari manik-manik, ini dari plastik ya, manik-manik. Bisa dari sedotan ya, banyak sekali yang bahan dari buatan. Nomor 2, kerajinan kartu kata dihias menggunakan daun kering supaya terlihat indah. Kartu kering, kartu kata dihias dengan daun kering, kalian belum membuatnya. Jadi kalau kalian membuatnya bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah kartu kata, bisa diisi nama kalian, kelas, alamat. Ini dengan hiasannya dengan menggunakan daun kering. Nomor 3, hiasan daun kering pada kartu kata ditempelkan pada bagian pinggir-pinggirnya itu supaya indah. Nomor 4, kerajinan kartu kata dibuat dengan kertas berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Jadi persegi panjang ya. Nomor 5, seperti kartu nama. Nomor 5, bahan kertas yang digunakan untuk membuat buku harian adalah buku harian menggunakan kertas apa? Kertas HVS ya, kertas HVS. Kalau kertas karton itu tebal ya anak-anak ya. Terus nomor 6, berikut ini alat yang digunakan untuk membuat kartu kata, yaitu tentu saja gunting, karena kita membutuhkan gunting. Digunting, jadi daunnya digunting, kertasnya digunting. Nomor 7, yang harus disiapkan sebelum membuat buku harian adalah apa? Sebelum membuat buku harian yaitu daun kering. Nomor 8, kegiatan sehari-hari yang istimewa dicatat dalam buku harian. Nah, kalau kamu nggak tahu buku harian itu bentuknya seperti ini. Nah, di situ kalian bisa mencatat kegiatan apa saja, pengalaman apa saja yang kalian alami. Misalnya kalian bertemu dengan teman baru, diajak ayah dan ibu jalan-jalan, itu kalian bisa tulis di buku harian. Atau kalian tidak menyukai sesuatu, habis dimarahin sama orang tua, kalian bisa menuliskannya di sana. Terus nomor selanjutnya yaitu nomor 9. Kertas yang digunakan dalam membuat kartu kata yaitu kertas apa anak-anak? Kertas yang digunakan dalam membuat kartu kata, kertas karton, jadi harus tebal ya. Nomor 10, daun kering dalam membuat kreasi buku harian digunakan untuk apa? Daun kering dalam membuat kreasi buku harian digunakan untuk menghias. Jadi daun kering itu gunanya untuk menghias buku harian. 1 Romawi 2 nomor 1 halaman 90. Kertas HVS, staples dan daun kering merupakan alat dan bahan untuk membuat buku harian. Langkah pertama dalam membuat buku harian adalah menyiapkan dulu kertas HVS-nya. Kemudian kalian staples. Setelah di staples HVS, ini kertas HVS ya. Kemudian kalian siapkan staples, ini adalah staples. Kemudian daun kering. Setelah itu kalian staples, kalian jadikan satu. Jangan hanya satu saja kertas HVS-nya, namanya buku harian ya, bentuknya juga harus agak tebal. Kemudian setelah di staples, dilakban supaya lebih rapi, baru dihias dengan daun kering yang permukaan paling depan. Bisa diberi nama di situ.
buku harian Mila, misalnya seperti itu ya. Terus nomor 3, untuk menempelkan daun kering ke kartu kata menggunakan lem tentu saja. Nomor 4, langkah terakhir dalam membuat kartu kata yaitu diapakan? Dihias tentu saja. Langkah terakhirnya dihias ya. Kemudian diberi nama. Bahan alam yang digunakan untuk menghias kartu kata adalah bahan alami apa? Yaitu daun kering. Romawi 3 halaman 91. Sebutkan bahan dan alat yang digunakan untuk membuat buku harian. Sudah Bu Mila sebutkan ya tadi ya, kertas HVS, daun kering, staples, lakban. Nomor 2, bagaimana cara membuat buku harian? Seperti yang Bu Mila terangkan tadi ya. Kertas HVS-nya ditumpuk menjadi satu, dijadikan satu, kemudian di staples, dilakban supaya rapi, baru dihias bagian depan. Nomor 3, sebutkan alat dan bahan dalam membuat kartu kata. Alat dan bahannya, kalau kartu kata itu otomatis lebih tebal. Yang digunakan adalah boleh kertas karton, boleh buku gambar yang dipotong, kertas ariston itu juga boleh, baru ditulisi nama. Ditulisi nama ini boleh menggunakan pulpen yang berwarna itu supaya lebih indah. Baru pinggir-pinggirnya diberikan daun kering supaya lebih indah lagi. Nomor 4, apa saja bahan alam yang digunakan untuk membuat kerajinan? Oh, itu banyak. Dari mulai biji-bijian, daun kering, ranting, itu bisa dibuat untuk membuat kerajinan dari bahan alam. Tanah liat itu termasuk ya. Nomor 5, bagaimana cara membuat karya di samping? Nah, karya di samping ini namanya kartu kata yang nomor 5 itu ya. Yaitu dengan cara membuat ukuran sesuai dengan kartu nama, kemudian dipotong, setelah dipotong dihias, diberi nama kita, kemudian diberi daun kering supaya lebih indah. Oke anak-anak, kalian sudah paham apa yang diajarkan oleh Bu Guru? Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum selesai belajar, ayo bersama-sama kita berdoa yuk dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.